apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari COVID-19. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, agar kita bisa membantu pencegahan penyebaran COVID-19. Perkenalkan, nama kakak. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share serta subscribe di channel ini ya. Untuk memulai pembelajaran kita pada kali ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, adik-adik, tujuan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa mampu menganalisis cara hewan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu membuat diagram tentang cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya secara rinci. Adik-adik masih ada yang ingat bahwa penyesuaian diri makhluk hidup dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu morfologi, yang kedua fisiologi, dan yang ketiga adalah tingkah laku. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa penyesuaian diri makhluk hidup itu dapat diartikan sama dengan adaptasi, yaitu kemampuan hewan atau tumbuhan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tujuan dari adaptasi atau penyesuaian diri adalah yang pertama untuk memperoleh makanan, dan yang kedua adalah untuk mempertahankan diri dari mangsanya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar di tema 2, persatuan dalam perbedaan, di subtema 2, pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita akan membahas tentang penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Mari sama-sama kita amati gambar berikut. Ada gambar ayam dan gambar bebek. Sekarang coba kita lebih perhatikan bentuk kaki ayam dan bentuk kaki bebek. Adakah perbedaannya? Ya, benar sekali. Bentuk kaki bebek dan bentuk kaki ayam berbeda. Mengapa demikian? Karena berdasarkan fungsinya, kaki ayam itu berfungsi untuk mengais makanan dari tanah, dan kaki bebek berfungsi untuk membantu bebek berenang di dalam air atau berjalan di atas lumpur. Itu kenapa kaki bebek memiliki selaput di sela-sela jarinya. Sekarang, mari kita amati bentuk paruh bebek dan bentuk paruh ayam. Adakah perbedaan? Yang pertama, kita akan amati bentuk paruh ayam. Bentuk paruh ayam itu yaitu yang pertama pendek, tebal, dan runcing, karena fungsinya untuk mematuk makanannya yang berupa biji-bijian. Jika kita amati lebih lanjut, bentuk paruh bebek itu berbentuk sudut dan pangkalnya bergerigi, karena paruh bebek berfungsi untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Jenis makan bebek itu kan ikan atau cacing di dalam lumpur. Jadi bebek menggunakan paruhnya untuk menyaring makanan tersebut. Perbedaan bentuk kaki dan bentuk paruh ayam dan bebek merupakan bentuk penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya dalam jenis adaptasi morfologi. Hewan yang melakukan adaptasi berupa penyesuaian diri dengan bentuk tubuhnya. Mari kita amati gambar yang selanjutnya. Gambar di samping adalah gambar unta. Coba kalian amati, dan siapakah yang bisa menyebutkan ciri khusus yang ada pada unta yang tidak dimiliki oleh hewan yang lainnya? Benar sekali, unta memiliki punuk di atas punggungnya. Seperti yang kita ketahui, unta merupakan hewan yang biasa hidup di gurun yang panas dan juga kering. Pasti banyak yang berpikir unta menyimpan air di punuknya. Tapi tahukah kalian kalau anggapan itu adalah salah? Dan apa sih isi dari punuk unta? Tidak seperti hewan lainnya, unta mampu bertahan
hingga 6-7 bulan tanpa meminum air. Hal ini tentu saja dikarenakan unta memiliki kemampuan menyimpan persediaan air. Seekor unta mampu meminum air sebanyak 40 galon dalam waktu 15 menit. Unta mampu berjalan jauh tanpa minum dalam waktu yang sangat lama. Ketika ia menemukan sumber air, ia akan minum dan menyimpannya juga untuk cadangan. Air yang ia minum kemudian akan disimpan. Unta adalah hewan yang diciptakan dengan kondisi tubuh yang sesuai untuk bertahan hidup di gurun yang tidak banyak tersedia air maupun makanan. Jadi, unta tidak hanya menyimpan air. Punuk unta terdiri atas lemak yang beratnya bisa mencapai 80 pounds atau sekitar 36 kg. 1 gram lemak bisa diubah menjadi 1 gram air. Persediaan ini cukup untuk 2 minggu untuk bertahan tanpa memakan apapun. Jadi, tidaklah benar unta menyimpan persediaan air di punuknya. Unta mampu mengkonversi air dengan menggunakan suhu tubuhnya. Saat unta minum, mereka menggelembungkan sel darah merahnya menjadi besar berbentuk oval. Hal ini memungkinkan sel darahnya untuk mengalir lebih bebas. Ketika unta mengalami dehidrasi, sel-sel darah pada unta juga mampu mengatasi perubahan ekstrim pada tingkat konsentrasi garam tubuh dan air tanpa mengalami pecah. Sehingga, unta memiliki kemampuan untuk menyimpan cadangan air yang lebih besar. Tubuh mereka menghemat air dengan cara yang sederhana, namun sangat luar biasa, dan tidak dapat dijumpai pada makhluk lain manapun. Misalnya, ketika mereka kencing, urin mereka akan sangat sedikit mengandung air, sehingga urin mereka akan berwarna pucat dan memiliki konsistensi yang kental. Kotoran yang mereka keluarkan hampir sepenuhnya kering, dan tanpa mengandung air sedikit pun. Bahkan, kotoran unta diketahui dapat digunakan langsung sebagai bahan bakar untuk membuat api. Itulah penjelasan tentang isi dari punuk unta. Penyesuaian diri unta terhadap lingkungannya merupakan contoh dari adaptasi fisiologi yang merupakan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya lewat fungsi kerja organ-organ tubuhnya agar dapat bertahan hidup. Pernahkah kalian melihat cicak? Apa yang cicak lakukan ketika cicak merasa terancam? Iya, cicak akan melepaskan ekornya untuk mengelabuhi musuhnya ketika cicak merasa dirinya terancam. Kemampuan cicak untuk memutuskan ekornya tersebut disebut dengan autotomi, yaitu kemampuan makhluk hidup memutuskan bagian tubuhnya untuk melindungi dirinya dari mangsa. Mari kita perhatikan gambar bunglon berikut. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat dia berada. Misalnya ketika bunglon berada di dahan yang berwarna coklat, maka kulit bunglon akan berwarna coklat. Demikian halnya ketika bunglon berada di antara dedaunan, maka bunglon akan mengubah warna kulitnya menjadi warna hijau. Nah, kemampuan bunglon untuk mengubah warna kulitnya ini disebut dengan mimikri. Mari kita amati gambar hewan yang berikutnya. Nah, adik-adik, ada beberapa jenis dari belalang sembah. Nah, perbedaan bentuknya menyerupai dengan lingkungan di mana dia berada. Belalang sembah menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Ada yang berbentuk seperti daun, bunga, atau bahkan seperti daun kering. Nah, kemampuan belalang sembah menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya ini dinamakan dengan kamuflase. Yang berikutnya ada terenggiling yang menyesuaikan diri dengan cara menggulungkan tubuhnya menjadi spiral atau bulat. Nah, tujuannya adalah untuk melindungi diri dari serangan mangsanya. Adakah hewan yang melindungi diri dan menyesuaikan diri
seperti terenggiling. Benar sekali, kaki 1000. Dia akan menggulungkan badannya ketika merasa terancam. Nah, adik-adik, semua makhluk hidup melakukan penyesuaian diri atau adaptasi dengan lingkungannya dengan tujuan untuk mempertahankan diri dengan mendapatkan makanan dan melindungi diri dari pemangsanya. Nah, adik-adik, dari beberapa contoh hewan yang sudah kakak jelaskan tadi, ada beberapa hewan yang memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan cara mimikri, kamuflase, autotomi, dan menggulungkan diri. Nah, contoh dari penyesuaian diri hewan tersebut termasuk ke dalam penyesuaian diri dalam jenis tingkah laku. Ada 2 jenis adaptasi tingkah laku. Yang pertama, tingkah laku sosial untuk hewan yang hidup berkelompok. Dan yang kedua, ada jenis tingkah laku untuk perlindungan diri. Adik-adik, tentu masih banyak sekali hewan di sekitar kita yang belum kita bahas tadi. Sekarang, bersama kelompokmu, diskusikanlah tabel berikut. Nah, dalam tabel atau diagram tersebut, kalian sebutkan nama hewannya dan kalian analisis ciri-ciri khusus yang ada pada hewan tersebut dan jelaskan juga bagaimana cara hewan tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selain mengamati lingkungan sekitar, kalian bisa mencari buku referensi atau mencari referensi melalui internet. Baiklah, selamat mengerjakan tugas. Kalian boleh bertanya kepada orang tua di rumah. Dari pembelajaran kita kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup melakukan adaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dengan cara yang berbeda-beda dan tentunya agar dapat bertahan hidup. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada kali ini, mari kita berdoa sesuai ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat, video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah, jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan. Salam. Jangan lupa video ini untuk di like, komen, di share, dan subscribe ya.